wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa 'amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu kajian fikih. Temanya adalah dinamika sholat tarawih dari masa ke masa. Dari judulnya kita bisa memahami bahwa ternyata praktek sholat tarawih itu ada dinamikanya, dinamis. Nanti kita akan melihat dinamika sholat tarawih dari masa pertama kali, misalkan dari masanya Nabi Muhammad, lalu ke masanya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ke masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ke Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terus sampai ke Imam Madhab, ke masanya Imam Madhab, lalu sampai di zaman kita sekarang. Maka kalau dalam melaksanakan sholat tarawih di masa sekarang ini, ada yang 8, ada yang 20, ada yang angkanya pun nanti beda-beda. Ternyata itu tidak lepas dari masa lalu, dari sejarahnya. Maksudnya masa lalu itu di zamannya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Ternyata memang sudah ada perbedaan-perbedaannya. Maka agak unik sholat tarawih ini, Pak. Tarawih itu termasuk dari jenis sholat, tetapi dalam faktanya kita nanti akan menemukan ada perbedaan-perbedaan teknis dalam melaksanakan tarawih sendiri, gitu ya. Maka sangat wajar ketika di zaman sekarang ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, bahkan ada yang bertanya, saya kalau Ramadan mengerjakan tarawih 2 rakaat boleh enggak? Gitu ya. 2 rakaat boleh enggak? 4 rakaat boleh enggak? 36 rakaat boleh atau tidak? 100 rakaat boleh atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu kita ketahui sejarahnya, dinamika sholat tarawih dari masa ke masa. Namun sebelum itu perlu kita sampaikan dulu apa sih yang dimaksud dengan sholat tarawih. Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Kalau kita melihat membuka dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi rahimahullah itu menyampaikan pengertian dari sholat tarawih adalah qiyamu syahri Ramadhana, sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan malam hari. Masna dengan 2 rakaat ala ikhtilafin bainal fuqaha'i fi adadi rakaatiha, yang mana para ulama akan berbeda pendapat tentang jumlah rakaatnya. 3 poin, Pak. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan. Yang kedua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang ketiga, untuk jumlah rakaat totalnya itu para ulama akan berbeda pendapat. Maka dari sini sampai titik ini dulu, kesimpulan sementaranya adalah 8 rakaat yang dikerjakan di malam Ramadan, 2 kali salam, 2 kali salam sampai 8 kali rakaat, itu masuk pengertian tarawih. 20 rakaat pun juga sama, dan begitu seterusnya.
Karena yang penting syaratnya hanya dikerjakan di malam Ramadan. Kalau ada orang mengerjakan sholat 20 rakaat tapi bukan di Ramadan, atau di Ramadan tapi waktunya siang hari, maka ini bukan namanya sholat tarawih, gitu ya, bukan sholat tarawih. Syaratnya 3. Saya ulang, sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Yang kedua dengan 2 rakaat. Yang ketiga, untuk bilangan rakaat totalnya para ulama berbeda pendapat. Uniknya apa? Kalau kita melihat dalil-dalil terkait dengan sholat tarawih, biasanya dalil yang disampaikan itu misalkan dalil yang ada dalam kitab Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada satu riwayat berbunyi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, yuraghibu fi qiyami Ramadan, memberikan motivasi kepada kita semua fi qiyami Ramadan, untuk melaksanakan qiyam Ramadan, min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah, tanpa memerintahkan dengan kuat. Saya ulang. Biasanya kalau membahas tentang sholat tarawih, dalil yang dipakai diantaranya adalah ini. Nabi memberikan motivasi, mendorong kepada kita semua untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Redaksi Nabi itu yuraghibu fi qiyami Ramadana, bukan yuraghibu fi sholati at-tarawih, gitu ya. Namun seringkali dalilnya adalah ini, qiyam Ramadan, padahal Nabi redaksinya adalah qiyam Ramadan atau yang lain. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi bersabda, innallaha faradha siyama ramadhana 'alaikum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian puasa Ramadan, wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku mensunnahkan untuk qiyam. Lagi-lagi redaksinya Nabi itu bukan wa sanantu lakum sholatat tarawih, tapi redaksinya wa sanantu lakum qiyamahu, aku mensunnahkan untuk qiyam Ramadan. Maka dari beberapa hadis ini, atau satu lagi yang paling masyhur, hadis berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, gitu ya. Siapa yang mendirikan Ramadan. Redaksinya Nabi bukan man shalla sholatat tarawih, tapi redaksinya man qama ramadhana. Siapa yang mendirikan Ramadan imanan, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, di antara 3 hadis itu semuanya berbunyi man qama ramadhana, qama Ramadan, qiyam Ramadan. Tidak ada redaksi salat tarawih. Maka dari sini ada sebagian ulama itu menyimpulkan bahwa istilah tarawih itu tidak dikenal di zaman Nabi. Nabi sih sholat di malam Ramadan, sholat sunnah, tapi pada saat itu tidak dikenal dengan sholat tarawih. Prakteknya ada, tapi nama sholat tarawihnya belum ada. Kalau ada nama sholat tarawih, harusnya kita akan menemukan paling tidak satu hadis saja yang Nabi kemudian bersabda sholat tarawih, sholat tarawih, dan semisalnya. Tetapi riwayat-riwayat yang ada dari Nabi ternyata tidak ditemukan ada istilah sholatu at-tarawihi di zamannya Nabi. Maka pertanyaannya, istilah sholat tarawih yang kita kenal sekarang ini, setiap malam Ramadan kita sholat tarawih, yuk kita sholat tarawih, BKM ngajak, orang rumah ngajak, yuk kita bareng-bareng sholat tarawih di masjid. Pertanyaannya, istilah sholat tarawih itu munculnya sejak kapan? Karena di hadisnya nggak ada. Nah, maka kita nanti akan jawab dari beberapa riwayat, baik itu riwayat dari Nabi Muhammad, riwayat yang ada dari Abu Bakar, Umar bin Khattab di zamannya Utsman bin Affan, dan seterusnya. Dari riwayat-riwayat yang ada ini dikumpulkan khusus terkait dengan sholat tarawih, kemudian nanti kita akan mengetahui ternyata sholat tarawih itu ada dinamikanya. Yang pertama, Pak, kita akan bahas dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan tadi istilahnya adalah qiyam Ramadan. Di zaman Nabi, malam hari Ramadan mengerjakan salat sunnah itu namanya qiyam Ramadan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim,
disampaikan. Ini riwayatnya juga sangat masyhur. Shallan nabiyyu fil masjid dzata lailatin. Nabi suatu malam salat di masjid. Fa shalla bi sholatihi nas. Lalu para sahabat itu tiba-tiba mengikuti Nabi aja. Tsumma shalla minal qabilah wa kasrun nas. Lalu beliau pada malam selanjutnya sholat lagi di masjid dan para sahabat itu tiba-tiba semakin banyak yang mengikuti. Semajtama'u minal lailatis tsalitsah. Pada malam yang ketiga, awir rabi'ah atau yang keempat, para sahabat itu sudah siap-siap kumpul di masjid dan itu semakin banyak pada malam ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Namun Nabi pada malam ketiga atau keempat ini tidak keluar padahal para sahabat sudah menunggu. Falamma asbaha qala. Ketika pagi hari Rasulullah berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tuftarada 'alaikum. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan semalam, yaitu kalian keluar ke masjid rame-rame menungguku, tapi sengaja aku ini enggak keluar, khasyitu an tuftarada 'alaikum, karena aku khawatir nanti sholat yang dikerjakan di malam Ramadan ini menjadi kewajiban bagi kalian. Maka Nabi sengaja tidak keluar, menandakan bahwa sholat di malam Ramadan itu bukanlah kewajiban. Dan nanti kalau setiap hari Nabi keluar ke masjid, dikhawatirkan para sahabat ini akan menganggap ini adalah kewajiban, atau justru malah dijadikan sebagai kewajiban untuk sholat di malam Ramadan. Nah, kemudian rawi hadis berkata wadzalika fi Ramadan, ini terjadi pada Ramadan. Namun Pak, masalahnya gini, hadis ini di kita sering dipahami Nabi di malam pertama, kedua, ketiga keluar ke masjid untuk sholat malam, sholat Ramadan, sholat tarawih bersama para sahabat-sahabatnya. Di malam yang keempat dan seterusnya Nabi tidak keluar, yang masyhur seperti itu. Tapi kalau kita lihat riwayatnya, misalkan riwayat dari Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, kita akan temukan apakah benar Nabi itu keluarnya di malam pertama, kedua, ketiga Ramadan, lalu keempat, kelima dan seterusnya itu Nabi nggak keluar. Ternyata kalau kita lihat dalam Sunan Al-Baihaqi, riwayatnya dari Abi Dzar, di situ dijelaskan, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Kami berpuasa bersama Nabi pada bulan Ramadan. Falam yakum bina minasyahri syai'an, dan kami tidak pernah menghidupkan malam Ramadan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghidupkan malam Ramadan bersama kami. Hatta kanat lailatu 23, sampai pada malam ke-23 Nabi keluar sholat bersama kami. Hatta dhahaba nahwun min thuluthil lail, yang kemudian durasi sholat malamnya itu menghabiskan sepertiga malam. Pada malam berapa ini? 23 Nabi baru keluar sholat bersama para sahabatnya. Durasi sholatnya sepertiga malam. Semalam yakum bina minal lailatir rabi'ah. Pada malam ke-24 Ramadan Nabi enggak keluar. Wa qama bina fil lailatil khamisah. Lalu di malam ke-25 Nabi keluar lagi sholat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya di malam Ramadan. Hatta dhahaba nahwun min nisfil laili, yang durasi sholatnya pada malam ke-25 itu mencapai setengah malam. Setengah malam habis untuk sholat malam. Faqulna ya Rasulullah. Lalu ada sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, lau nafaltana baqiyatal lail, apa tidak kita habiskan saja satu malam untuk beribadah sunnah ini? Kata Nabi, innal insana idza qama ma'al imam, sesungguhnya manusia ketika dia sholat bersama imam, hatta yansharif, sampai selesai imam sholat, makmum ini nggak akan keluar dari jamaah sholat sampai imamnya selesai. Kutiba lahu baqiyatul lailihi, maka akan dicatat bagi makmum ini dia beribadah, dianggap telah beribadah semalam suntuk. Maka ini menjadi dalil, Pak. Nanti kalau sholat tarawih, misalkan kita biasanya 8 rakaat,
tarawihnya 3 rakaat witir. Lalu ada satu hari kita ke lokasi lain, ternyata di situ sholat tarawihnya 20 rakaat plus 3, jadi 23. Supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk, maka ikuti imamnya dari awal hingga akhir. Jangan kemudian mengedepankan ego kita, saya biasanya 8, lalu saya sholatnya sekarang juga 8 deh, meskipun imamnya 20. Nah, di sini sebagian ulama mencatat dia dapat pahala sholat tarawih, tapi tidak mendapatkan pahala semalam suntuk. Karena dalam hadisnya, supaya dicatat mendapatkan pahala semalam suntuk beribadah, itu syaratnya adalah sholat bersama imam dari awal hingga akhir. Nah, dari awal hingga akhir. Nah, ini dalilnya. Semalamnya kumina al-laila sadisa. Pada malam ke-26 Nabi enggak keluar lagi. Wa qama sabi'ah. Di malam ke-27 Nabi keluar lagi sholat bersama para sahabatnya. Wa ba'atha ilaihi ila ahlihi wajtama'an nas hatta khashina yanfutana al-falah. Pada saat malam 27 ini kami sholat bersama Nabi yang jumlah jamaahnya itu semakin banyak dan sholatnya juga semakin lama, sampai-sampai para sahabat itu khawatir an yafutana al-falah, tidak bisa sahur gara-gara saking lamanya sholat di malam ke-27. Nah, dari hadis riwayat Al-Baihaqi ini dijelaskan 3 hari Nabi keluar bersama para sahabatnya itu bukan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Nah, dari malam pertama, malam kedua Nabi memang nggak keluar untuk sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Nah, ini riwayat yang ada dalam Al-Baihaqi. Lalu terkait dengan jumlah rakaatnya di zaman Nabi ketika Ramadan malam hari, berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, ini riwayatnya banyak, Pak. Pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah yusalli bil laili 13 raka'atan. Nabi salat sebanyak 13 rakaat pada malam hari. Thumma yusalli idza sami'a nida bi subhi raka'ataini khafifataini. Lalu ketika Nabi mendengar azan subuh, maka Nabi akan mengerjakan 2 rakaat ringan atau 2 rakaat fajar. Nah, riwayat yang pertama, Nabi mengerjakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Tapi pertanyaannya, ada nggak di kita sholat tarawih di malam Ramadan itu 13 rakaat? Jarang-jarang kita temui. Tapi ini yang pertama riwayatnya. Yang kedua, riwayatnya dari Aisyah lagi, maka yazidu fi Ramadhan wala ghairihi. Nabi itu ketika sholat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ala 11 rakaatan, tidak lebih dari 11 rakaat. Ini barangkali yang banyak dijadikan dalil bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat, karena ini dalilnya jelas dari Aisyah. Nabi dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Riwayat satu lagi dari Masruq ini bertanya kepada Aisyah tentang sholatnya Nabi di malam hari. Lalu Aisyah menjawab, sab'un. Kadang-kadang Nabi sholat malam itu 7 rakaat. Wa tis'un, kadang-kadang 9. Wa ihda asyrata, kadang-kadang 11 rakaat. Siwa rak'atai al-fajr, di luar dari 2 rakaat fajar. Nah, maka dari 3 riwayat ini, itu kita mau pakai yang mana sholat malamnya? 13 rakaat, 11 rakaat, 7, 19, 7 atau 9 atau 11? Ya jawabannya, kalau kita mampunya 7 silahkan, 9 silahkan, 11 bisanya 11 silahkan, atau bisa 13 silahkan, karena semuanya ada dalilnya yang riwayatnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu jumlah rakaatnya di zamannya Nabi. Lalu untuk durasi sholat qiyam lailnya Nabi berapa lama? Durasi sholat malamnya. Ada riwayat, Pak, dari Imam An-Nasai, disampaikan di situ, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Baqarah wa ala Imran wan Nisa fi rak'atin. Nabi membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan An-Nisa dalam 1 rakaat. Kebayang nggak tuh?
Berapa lama itu? Ada yang kuat kita Pak, 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Boro-boro 3 surat. Al-Baqarah saja baru 1 halaman, kok masih imamnya lanjut ke halaman yang kedua, udah siap-siap kita ya mau pergi dari jamaah gitu ya. Itu kita. Tapi Nabi Pak, sholat malamnya 1 rakaat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa lama 1 rakaat kira-kira gitu. La yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alat. Ketika melewati ayat-ayat tentang rahmat, maka Nabi akan berdoa meminta rahmat tersebut. Wala bi ayati adzabin illa istajara. Ketika Nabi membaca ayat-ayat tentang azab, maka Nabi akan meminta perlindungan. Maka ini bisa kita praktekkan. Kalau kita sholat berjamaah, imamnya sedang membaca tentang ayat-ayat tentang rahmat, kita berdoa di situ. Ketika imamnya membaca tentang ayat azab, kita yang mendengarkan berdoa supaya dijauhkan dari azab tersebut. Gitu. Ini masalahnya di kita itu nggak tahu mana ayat rahmat, mana ayat azab. Kita itu nggak tahu, pokoknya imam baca Al-Quran gitu aja. Nah, maka ini PR. Atau satu lagi, ada satu kejadian unik. Waktu itu Nabi sholat malam. Tadi kan terbayang 1 rakaatnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lalu saat itu ada sahabat namanya Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ibni Mas'ud ini dia punya julukan yaitu sahabat pertama yang berani untuk melantunkan Al-Quran di hadapan kafir Quraisy. Di depan Ka'bah, saat itu Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung. Lalu sahabat pertama yang paling berani untuk melantunkan Al-Quran dengan suara keras sehingga orang-orang kafir itu mendengarkan. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud dipukuli sampai dia pingsan. Itu ya ini Abdullah bin Mas'ud. Dia itu punya prestasi itu. Namun ada cerita. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sholat bersama Nabi. Sholaitu ma'an Nabi lailatan, pada suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Pada saat sholat itu Nabi itu berdiri terus, nggak ruku-ruku, lama sekali rukuknya. Kapan ini ruku? Dalam hatinya Abdullah bin Mas'ud. Maka saking lamanya Nabi berdiri, maka Abdullah bin Mas'ud ini hamamtu bi amrin su. Aku mempunyai sesuatu yang buruk dalam hati. Ngedumel. Kami bertanya, kulna. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hamamta?" Perkara buruk apa yang hendak kau lakukan pada saat itu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an aqnuda. Perkara buruknya adalah aku ingin duduk. Wa adzarun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan membiarkan Nabi salat sendirian, meninggalkan Nabi salat sendirian. Ini perkara buruk yang ingin dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saking lamanya salatnya Nabi itu, Abdullah bin Mas'ud udah gak kuat, maka dia pengen duduk saja, lalu membiarkan Nabi salat sendirian. Ini kata dia adalah perbuatan buruk yang ingin dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah ini tentang durasi salat qiyamul lail Nabi Muhammad. Lalu kita beranjak, itu di zamannya Nabi. Kita beranjak di zamannya Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar, dari sisi rakaatnya tidak ada perubahan. Ya, antara 7, 9, 11, 13. Ini ada dalam riwayat Imam Malik. Cuma uniknya Pak, pada saat malam Ramadan, nanti para sahabat itu sholatnya ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Nah, yang berjamaah, yang menjadi imam itu mereka-mereka anak-anak yang masih kecil, sekolahnya di Kutab, dan mereka sudah hafid Al-Quran, fasih. Itulah mereka yang jadi imam di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar itu anak-anak menjadi imam sholat qiyam Ramadan untuk para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan anak-anak di masa itu, mereka di masa kecil, di umur-umur masih, kalau di kita masih SD, SMP, sudah hafid Al-Quran 30 juz, itu hal yang biasa. Di zaman kita, kalau ada anak SD hafal 30 juz, kita anggap itu hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Anak SMP kok 30 juz hafal Al-Quran, itu hal yang luar biasa. Padahal di zaman Nabi
semacam itu, fenomena semacam itu hal yang sangat biasa. Banyak anak-anak yang sudah hafal 30 juz. Nah, ada riwayatnya disebutkan dari Aisyah, di masa Abu Bakar kami menjadikan asybyan, anak-anak minal kutab yang sekolahnya di kutab pondok Quran itu menjadi imam. Wa nuqaddimuhum yusalluna lana syahr Ramadan, kami jadikan mereka imam di pada bulan Ramadan. Fa na'malu lahumul qaliyah wal khushkar. Selesai dari sholat qiyam Ramadan, maka nanti akan ada makan-makan. Makan-makanannya apa? Al-qaliyah. Qaliyah itu kalau bahasa kita, bentuknya di kita ya semacam gorengan, itu qaliyah. Wal khushkar, khushkar itu sejenis adonan roti gitu, roti lah, kue roti. Nah, di zamannya Abu Bakar ini anak-anak jadi imam, lalu selesai dari sholat nanti ada makan-makan, makanannya itu ada gorengan, ada kue, khushkar namanya, makanan Arab. Di zaman sekarang masih ada Pak khushkar ini. Nanti kalau main ke Arab, coba tanya-tanya di restoran itu, ana yang disebut dengan khushkar. Nah, ini di masanya Abu Bakar. Lalu di masanya Umar bin Khattab, saya percepat, sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan itu mulai diatur. Yang awalnya itu di zaman Abu Bakar sholatnya di satu masjid yang sama, tapi bisa jadi yang di pojok sana sholat sendiri, lalu di tengah ada yang berjamaah, nanti ada di pojok situ sendiri lagi, di tengah ada lagi. Pokoknya di masjid itu semua mengerjakan sholat, tapi tidak diatur. Maka di zaman Umar bin Khattab ini mulailah orang-orang yang malam Ramadan ke masjid, sholatnya yuk kita jangan sendiri-sendiri, tapi kita berjamaah. Ini riwayatnya dari Al-Bukhari. Disampaikan di situ, kharastu ma'a Umar. Jadi ada Abdurrahman bin Abdul Qari sedang keluar bersama Umar bin Khattab. Lailatan fi Ramadan ilal masjid, pada satu malam ke masjid, pada satu malam Ramadan ke masjid. Fa'idan nas auza'u mutafarriqun. Lalu Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Abdul Qari ini melihat para sahabat itu kalau sholat sendiri-sendiri, pisah-pisah. Yusallir rajulu li nafsihi, ada yang sholatnya sendirian. Wa yusallir rajulu fa yusalli bi sholatihi rahtu, ada yang sholatnya itu berjamaah. Faqala Umar kemudian punya pandangan, inni aro lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin. Aku berpendapat, melihat seandainya aku kumpulkan mereka menjadi satu jamaah, lakana amsal, maka itu adalah hal yang baik, hal yang lebih baik. Summa azima, lalu Umar bin Khattab berazam, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Berazam ini modelnya siapa yang dari imamnya. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu, perlu ditunjuk imamnya. Cuma siapa yang dari imam? Maka kemudian Umar bin Khattab menunjuk sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab diperintahkan oleh Umar bin Khattab, "Hai Ubay, kamu saya perintahkan menjadi imam bagi mereka-mereka yang sholat di malam Ramadan ini." Tsumma kharastu ma'ahu lailatan ukhra. Lalu Abdurrahman bin Abdul Qari keluar lagi bersama Umar bin Khattab pada malam yang berbeda. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Lalu yang dilihat oleh Umar bin Khattab dan Abdurrahman ini, orang-orang sudah sholat bersama satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar dengan bahagianya dia mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya bid'ah. Wallati yanamu anha afdal min allati yaqumun. Orang yang tidur dulu baru sholat itu lebih baik daripada sholat dulu baru tidur. Maka yang lebih bagus sholat tarawih itu sholat isya, setelah sholat isya tidur dulu, setelah tidur baru sholat tarawih daripada sholat isya. Nah, kemudian tingkatan yang kedua sholat isya baru sholat tarawih baru tidur. Dan ini yang banyak kita pakai. Jarang-jarang kita menemui sholat tarawih itu tengah malam. Yang ada di awal-awal malam, setelah sholat isya baru sholat tarawih baru tidur. Itu yang banyak kita temui. Barangkali Pak, nanti Anda mau dicoba-coba silahkan. Tapi ya
nggak tanggung resiko. Kalau misalkan jumlah jamaahnya cuma dikit, ya itu resikonya. Karena kita nggak terbiasa seperti itu. Ini di masa Umar bin Khattab. Lalu adanya istilah sholat taraweh itu ya di zaman Umar bin Khattab ini. Kok bisa? Dalam kitab Qiyam Ramadan disampaikan asal muasal penamaan sholat taraweh itu dari redaksi wa yurawwihuhum qadra ma yatawadda'ul mutawaddi' wa yaqdi hajatahu. Memberikan mereka istirahat, wa yurawwihuhum, memberikan mereka istirahat sekadar berwudu dan menunaikan hajat mereka. Nah, dari redaksi ini maka dicetuskanlah istilah tarawih dari rawwaha yurawwihu. Kalau masdarnya adalah tarwih. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu kalau istirahatnya cuma satu. Kalau istirahatnya lebih dari tiga, empat dan seterusnya, maka jamaknya dari tarawih itu adalah at-tarawih. Karena dalam praktek sholat tarawih itu istirahatnya kita banyak Pak. 2 rakaat, lalu istirahat. 2 rakaat, istirahat. Gitu kan? Nah, maka karena istirahatnya itu lebih dari 3 ke atas, maka kemudian dinamakan at-tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Jadi itu arti dari sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya secara bahasa. Nah, dari situlah kemudian dinamakan, para ulama itu menyebutnya sholatu at-tarawih yang pengambilan redaksinya itu dari masa Umar bin Khattab. Nah, dari sisi rakaatnya di zaman Umar bin Khattab itu awalnya 11 rakaat, masih sama. Lalu setelah berjalan beberapa hari, sholat tarawih ini diganti menjadi 18 rakaat. Jadi ada riwayat Umar bin Khattab membuat sholat malam Ramadan di Masjid Nabawi dengan format 18 rakaat, dan di setiap rakaat dibaca 5-6 ayat, di mana mereka masih bisa istirahat dan bahkan tidur di 1/4 pertama malam, melaksanakan sholat di 2/4 malam, lalu di 1/4 malam terakhir itu digunakan untuk sahur. Nah, ini di zaman Umar bin Khattab. Dari 11 lalu berubah menjadi 18, lalu berubah lagi menjadi 23 rakaat, 20-nya tarawih, 3 rakaatnya witir. Itu ada di zamannya Umar bin Khattab. Riwayatnya bisa kita lihat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kitab Al-Muwatta ini di zamannya dikenal sebagai kitab hadis yang paling sahih yang ada pada zamannya. Muwatta ini sudah ada sebelum kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Jadi kitab hadis yang ada itu Muwatta dulu, Imam Malik, baru kemudian ada Bukhari, baru kemudian ada Muslim dan sunan-sunan yang lainnya. Nah, itu dari sisi rakaatnya. Dari sisi standar bacaannya, awal-awalnya sholat tarawih di masanya Umar bin Khattab, 1 rakaat sejumlah ratusan ayat. Fakana yaqumani fi raq'ati bil mi'ina minal Qur'an. Dalam 1 rakaat itu jumlah ayat yang dibaca sekitar 100-an ayat. Hatta innan nasa la ya'tamidu 'ala al-'isi min tulil qiyam. Sampai-sampai saking panjangnya ayat yang dibaca itu, para makmum itu ada yang berdirinya menggunakan tongkat. Wa yatanawwatu ahaduhum bil hablil marbut bis saqfi min tulil qiyam. Ada juga yang megang talinya itu nempel ke atap. Jadi dia nanti berpegangan tali supaya dia nggak jatuh saking capeknya itu. Nah, itu di masa awal-awal Umar bin Khattab. Sholat tarawihnya seperti itu. Lalu setelah beberapa hari ganti lagi, 1 rakaat diganti menjadi 50-60 ayat per rakaatnya. Ini riwayatnya kanal qari yaqra fi Ramadan fi zaman Umar fi kulli raka'atin bi 50 ayah bi 60 ayah wa nahwi dzalik. Jadi 1 rakaatnya sekitar 50-60 ayat. Lalu ada jamaah yang protes, para sahabat, kelamaan 1 rakaat 50-60 ayat. Akhirnya diturunkan lagi standar bacaannya menjadi 20-30 ayat. 20-30 ayat itu masih dianggap kepanjangan. Maka kemudian dikurangi ayatnya menjadi 5-6 ayat per rakaat. Namun konsekuensinya ayatnya dikurangi, rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat.
Yang ada di Indonesia itu rakaatnya dikurangi, bacaan ayatnya pun dikurangi pula. Udah ayatnya dikurangi, bacanya pun cepat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Nah, gitu aja. Kita sering melihat video-video itu salat tarawih 20 rakaat 7 menit selesai. Lalu kita melihat di situ makmumnya itu ada orang tua. Imamnya sudah sampai sujud, orang tua ini baru mau rukuk. Gitu. Ini yang kita lihat di video. Maka apa yang diharapkan dari praktek semacam itu? Kita kan sholat tujuannya mengikuti Rasulullah SAW, saya mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Kalau sudah sholatnya pun dipercepat, rakaatnya, bacaannya, tumak ninahnya tidak ada dan seterusnya, maka apa yang diharapkan dari praktek semacam itu? Daripada sholat tapi melanggar aturan fikihnya, tumak ninahnya tidak ada dan lain sebagainya, mendingan duduk aja, megang Quran, baca Quran. Itu lebih bagus daripada sholat 20 rakaat 7 menit selesai, makmumnya nggak ada yang bisa ngikuti, gitu kan? Ini secara rasional kita lebih mendingan seperti itu, nggak usah sholat tarawih, mendingan duduk aja kamu sambil baca Quran, baca terjemahannya, mentadaburi ayat-ayatnya, itu lebih baik daripada sholat tarawih 20 rakaat 7 menit selesai. Dan itu menghilangkan tumakninah. Baik, ini zaman Umar bin Khattab. Lalu kita beranjak di zaman Utsman bin Affan. Jumlah rakaatnya sama, 20 rakaat. Namun ada perbedaan. Di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk sebagai imam resmi untuk sholat tarawih. Sholat tarawih selama 20 malam. Ya, dalam riwayat Al-Baihaqi, Ali bin Abi Thalib menjadi imam untuk sholat tarawih selama 20 malam pertama. Nanti 10 malam terakhir, Ali bin Abi Thalib itu dia gak mau keluar ke masjid, tapi dia sholat sendiri. Lalu jamaah itu dipimpin oleh Abu Halimah Mu'ad Al-Qari. Maka sholat tarawihnya itu 10 malam terakhir yang menjadi imam Abu Halimah Mu'ad Al-Qari. Fakana yaknut, dan Abu Halimah ini dia membaca kunut di 10 malam terakhir. Nah, ini yang ada di zamannya Utsman bin Affan. Riwayatnya bisa kita dapatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Uniknya Pak, di zaman Utsman bin Affan itu ada doa baca khatmil Quran di akhir sholat tarawihnya. Jadi gini, diriwayatkan dalam kitab Al-Mughni itu. Al-Mughni ini kitabnya dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali disampaikan, idza faraqta min sami'tu Ahmad yaqulu fi khatmil Quran. Aku mendengar Imam Ahmad berkata pada masalah khatmil Quran, idza faraqta min qiraati qul a'udzu birabbin nas, ketika selesai dari membaca qul a'udzu birabbin nas di rakaat yang terakhir, farfa yadaika fid du'a'i qabla ruku', maka angkat tanganmu untuk berdoa sebelum ruku'. Jadi ini ada prakteknya. Cuma saya yakin kalau praktek membaca doa khatmil Quran sebelum ruku' terjadi di Indonesia, pasti akan dikatakan ini perkara yang aliran apa ini, bid'ah ini dan seterusnya. Padahal dalam kitab mazhab Hambali itu ada. Jadi di rakaat terakhir sebelum rukuk, kalau sudah membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya sampai akhir ayat, nanti baca doa khatmil Quran. Jadi sholatnya itu dimulai dari Al-Fatihah, lalu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, nanti Ali Imran. Ali Imran selesai, An-Nisa dan seterusnya sampai surat yang terakhir yaitu An-Nas. Itu praktek sholat di zaman para sahabat. Ini zaman Utsman bin Affan. Sekarang kita beranjak di zaman Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menjadi imam sholat tarawih. Tapi di zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika beliau khalifah, Ali bin Abi Thalib ini bukan lagi menjadi imam tarawih, tapi tugasnya dia menjadi imam sholat witir. Jadi ada riwayatnya, da'al qurra fi ramadhana fa amara minhum rajulan yusalli bin nasi 20 raka'atan. Pada bulan Ramadan nanti Ali bin Abi Thalib ini akan memanggil para qurra, para qari untuk menjadi imam sebanyak 20 rakaat. Qala wa kana Aliyyun radhiyallahu anhu yutiru bihim.
Lalu Abdurrahman As-Sulami mengatakan untuk sholat witirnya itu yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi bergeser, dan ini banyak dipraktekkan di kita, Pak. Di desa saya itu ada pesantren. Nanti santri-santri yang suaranya bagus, yang hafid Al-Qur'an 30 juz, mereka akan dijadikan imam untuk tarawih 20 rakaat. Dan di kampung saya itu rakaatnya 20, lalu per satu rangkaian sholat satu hari itu sekitar 1 juz lebih dikit. Maka nanti di malam ke-27 itu sudah khatam 30 juz. Jadi ngatamin Al-Qur'an pada sholat tarawih. Nah, maka yang menjadi imam itu santri-santri yang sudah hafid Al-Qur'an, suaranya bagus, mereka jadikan imam. Nanti kiainya karena sudah sepuh, maka nanti kiainya itu maju menjadi imam untuk sholat witir saja, ngikuti apa yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang jadi imam itu khalifahnya. Waktu itu khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Dia menjadi imam untuk sholat witir saja. Barangkali di sini bisa juga nanti sholat tarawihnya yang hafid Quran, yang suaranya bagus. Untuk sholat witirnya ketua DKM-nya barangkali seperti itu. Atau ketika ada presiden datang ke sini, jadikan imam untuk sholat witir, bisa jadi karena dia adalah khalifahnya. Nah, itu di masa Ali bin Abi Thalib. Lalu ada perubahan sedikit tentang tarawihnya, istirahatnya. Jadi di zaman sebelum Ali bin Abi Thalib, sholatnya 20 rakaat, lalu per 4 rakaat, per 2 rakaat itu istirahat. 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat. Maka kalau di total jumlah istirahatnya berapa kali itu? 10 istirahat. Di zaman Ali bin Abi Thalib istirahatnya dikurangi menjadi 5. 2 rakaat salam langsung naik lagi, lalu ketika 2 rakaat lagi totalnya ada 4 rakaat, istirahat agak lama. Nah, istirahat ini di 4 rakaat ini, di rakaat yang keempat digunakan untuk mereka yang mau buang hajat, yang mau wudu, dan seterusnya. Gitu. Jadi per 4 rakaat istirahatnya agak lama. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib jumlah istirahatnya tarawihnya itu cuma 5 kali, dan ini yang banyak dipakai di kita, yang 20 rakaat sholatnya itu prakteknya seperti ini. Cuma bedanya kalau di kita setelah 4 rakaat nggak ada yang keluar dari masjid, nggak ada yang buang hajat, tapi diisi dengan sholawatan biasanya, atau untuk apalah gitu ya. Nah, ini yang ada di kita. Ini di masa Ali bin Abi Thalib. Terakhir, Pak, sebenarnya masih panjang karena sudah mau syuruk. Ya, sudah mau syuruk. Di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu tadi sudah kita bahas. Lalu di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kalau kita baca sejarahnya, dia itu pemimpin yang sangat luar biasa. Cuma menjabat sebagai khalifah dalam waktu yang pendek, 2-3 tahunan saja. Tetapi prestasinya sangat luar biasa. Orang miskin itu hampir-hampir tidak ditemukan lagi. Sampai uang yang ada di Baitul Mal itu stoknya sangat banyak sekali. Tetapi mustahiknya itu nggak ada. Ada sih tapi dikit. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz ini dia mengatakan, selama aku menjadi khalifah, maka tidak boleh ada hewan yang mati gara-gara dia nggak bisa makan. Sampai hewan pun dipikirin. Kenapa? Karena uangnya yang ada di Baitul Mal itu stoknya melimpah. Maka kemudian ya ini kalau nggak dipakai ya gimana? Akhirnya itu dia mengatakan jangan sampai ada hewan yang mati gara-gara dia nggak bisa makan. Akhirnya programnya itu di masa itu adalah diambilkan uang dari Baitul Mal, lalu dibelikan makanan untuk hewan-hewan. Nanti di kutub ada makanan untuk burung-burung yang ada di sana. Nanti di tempat-tempat tertentu di situ ada hewan apa? Kalau adanya hewan burung, ya kasih makanan burung. Kalau ada hewan ayam misalkan, kasih makanan ayam, dan seterusnya begitu. Jadi ini yang ada dalam Umar bin Abdul Aziz. Nah, terkait dengan salat tarawih ada perbedaan. Yang awalnya sebelumnya itu tarawihnya 20 rakaat, tapi di zamannya Umar bin Abdul Aziz dirubah menjadi 36 rakaat. 36 rakaat.
Jadi ada riwayatnya adraktu nasa bil Madinah fi zaman Umar bin Abdul Aziz wa Aban bin Utsman yusalluna 36 raka'atan wa yutiruna bi 3. Tarawihnya 36, witirnya 3 rakaat. Jadi totalnya 39 rakaat. Kok bisa menambah rakaatnya menjadi 36 rakaat? Jadi pada saat itu Umar bin Abdul Aziz ini melihat di Madinah, dia berpikir gini, enaknya orang-orang yang tarawihnya itu di Makkah, di Masjidil Haram. Pada saat itu mereka kalau sholat tarawih 4 rakaat kan istirahat lama tuh. Nah orang yang di Makkah itu mereka akan tawaf. Jadi dapat pahala tarawih, dapat pahala tawaf Ka'bah. Nanti setelah tawaf mereka sholat tarawih 4 rakaat lagi, istirahat yang agak lama, tawaf lagi begitu. Nah Umar bin Abdul Aziz dari Madinah dia kepikiran gitu, enak ya yang di Makkah di sela-sela sholat tarawih bisa tawaf. Lah yang di Madinah gimana tawafnya? Di mana tawafnya? Nggak bisa. Maka dipikirkanlah, oke deh kita memang di Madinah ini nggak bisa tawaf. Maka kita supaya nggak ketinggalan jauh dengan orang-orang yang sholatnya di Makkah, rakaat kita tambah. Nah rakaatnya ditambah menjadi 36 rakaat. Cuma yang jadi pertanyaan, mungkin kalau kita bertanya, kenapa nambahnya cuma menjadi 36 saja? Nambahnya 16 rakaat saja. Apakah itu sebanding dengan orang tawaf? Ya, itu ijtihadnya dari Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian praktek yang ada di Madinah itu kalau sholat tarawih 36 rakaat pada saat itu. Lalu mulai masuk di zamannya Imam Madhab. Di antara Imam Madhab itu ada namanya Imam Malik. Imam Malik ini salah satu cara untuk menentukan hukum adalah melihat praktek orang-orang di Madinah. Karena sholat tarawih di Madinah itu 36 rakaat, maka dalam mazhab Maliki itu dinyatakan sholat tarawih jumlahnya 36 rakaat. Itu dalam mazhab Maliki berdasarkan praktek yang terjadi di Madinah. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu total rakaatnya 20 rakaat untuk sholat tarawih, witirnya 3 rakaat. Pertanyaannya, kita yang sholatnya 8 rakaat plus 3 rakaat witir, dari mana gitu ya. Nah kalau kita lihat dalam fikihnya, ternyata ada namanya Syekh Albani, itu memfatwakan 8 rakaat, Syekh bin Baz 8 rakaat, Syekh Utsaimin 8 rakaat. Ini semuanya ulama Saudi. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dia tengah-tengah. Maksudnya gini, kalau rakaatmu pendek maka bacaanmu dipanjangkan. Maksudnya kalau rakaatnya cuma 8 rakaat, bacaanmu dipanjangkan. Tapi kalau bacaanmu pendek-pendek, maka rakaatmu ditambah. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Maka ya ini termasuk yang pertengahan. Kita boleh yang 8, boleh yang 20, boleh yang 36, tergantung dari durasi kita berdiri untuk sholat malam. Setiap rakaat kalau kira-kira berdirinya itu lama, ya rakaatnya boleh dikurangi. Kalau rakaatnya mau banyak, ya gak usah panjang-panjang bacaan ayatnya, berdirinya. Ini barangkali pendapat yang lebih bijak begitu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu syuruk. Barangkali sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ditambahi, dikurangi, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Krisna Pak Ustaz. Saya memang menemukan di menurut saya banyak dari pesantren ya. Ada yang rata-rata sih kalau yang kita tahu yang NU nggak ada yang 8 atau 11 tadi. Rata-rata 23 bahkan ada yang 36. Nah kalau di kita di perkotaan ini orang sibuk semua. Jadi Pak mungkin versi yang 8 plus 3 itu tadi. Nah pertanyaan saya itu, kalau tadi yang disampaikan bahwa Rasulullah sampai membaca Al-Baqarah, Al-Imran itu panjangnya luar biasa itu bagaimana ketahanannya beliau, konteksnya dengan yang sekarang ini, apakah kita harus seperti itu juga? Tapi kalau di kami itu beberapa kali ya kami sampai 36 kayak gitu.
Ustaz. Kira-kira apa? Afdol nggak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, memang yang ada dalam masyarakat kita di Indonesia ini, yang NU umumnya 20 rakaat plus 3 rakaat, yang selain NU biasanya 8 plus 3, gitu kan. Tetapi Pak, lucu, kadang-kadang kalau udah masuk kota, dia sih masih ngaku NU. Giliran sholat, mana NU-nya? Pasti ngikut-ngikut yang 8 plus 3. Disuruh ikut jamaah yang 20 plus 3. Kalau udah di perkotaan, itu memang setannya gede Pak. Jadi orang NU itu kalau udah masuk di perkotaan, untuk 20 rakaat itu kadang-kadang berat. Dia milih yang 8 aja. Nanti dia akan punya kesimpulan, ya mendingan saya sholat 8 plus 3 daripada saya nggak sholat sama sekali gitu. Jadi perbandingannya itu mendingan sholat 8 plus 3 daripada nggak sholat sama sekali. Itu yang pertama orang NU. Tapi yang kedua, tadi disampaikan Nabi itu sholatnya ya antara 7, 9, 11 atau 13. Tapi dari sisi bacaannya itu panjang-panjang. Satu rakaatnya setara Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu bisa lebih dari 2 jam kalau kita baca. Itu pun kalau kita sudah hafal Al-Quran, mungkin. Kalau belum, ya Al-Baqarah aja bisa berapa lama gitu ya. Nah, itu kan sholatnya Nabi. Apakah kita harus mengikuti Nabi dalam hal itu? Jawabannya enggak. Kalau keharusan enggak. Tapi kalau kita bisa mengikuti silahkan. Cuma untuk di masa kita sekarang ini, praktek-praktek semacam itu kalau bisa bukan untuk jamaah yang masih homogen. Maksudnya ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, remaja. Praktek semacam itu tidak bisa diterapkan di kita. Nanti sekalian diterapkan, yang tua akan protes. Imamnya masih muda, diprotes sama yang tua. Kamu sholat lama-lama, gini. Dan mentalnya dia gak berani jadi imam lagi. Maka memang gak bisa. Kalau mau praktek satu rakaatnya 1 jam, 1 rakaat 1 jam, silahkan. Tapi sepakati dulu dengan jamaahnya. Kalau ada yang tua, sepakati dulu, Pak, kita mau sholat tarawihnya 1 rakaat 1 jam. Kuat enggak? Kalau nggak kuat, ya Bapak bisa gimana? Sholatnya sambil duduk boleh. Sholat tarawih itu sebenarnya tidak harus dengan cara berdiri. Jadi ketika merasa imamnya lama, maka sholatnya boleh sambil duduk. Untuk sholat yang hukumnya sunnah. Kita sholat tahajud, kalau misalkan pengen baca yang panjang, tapi fisik kita nggak mampu untuk berdiri lama, silahkan sholat tahajud, baca bacaan yang panjang sambil duduk pun itu sholatnya sah. Cuma dalam hadis Nabi itu disampaikan, sholat orang yang berdiri dengan orang yang duduk itu 1:2. Misal kalau orang berdiri pahalanya 100, orang yang duduk itu cuma dapat pahala 50. Nanti kalau ada orang sholat sambil berbaring, boleh atau tidak? Sholat tarawih sambil berbaring boleh. Cuma pahalanya berapa? Setengahnya dari orang yang duduk. Berarti 25 gitu ya. Orang yang berdiri 100. Orang yang sholatnya sambil duduk, padahal dia mampu berdiri, itu 50. Orang yang sholatnya sambil berbaring, itu dapat pahalanya cuma 25. Maka di sini ya boleh-boleh saja dia ngikuti sholat yang lama. Nanti kalau nggak kuat duduk. Kalau duduk juga nggak kuat sambil berbaring itu boleh-boleh saja. Tapi ya di kita biasanya nggak dianggap hal yang etis. Orang sholat tarawih kok sambil berdiri, sambil duduk itu dianggap nggak etis. Padahal dia masih muda. Padahal dari sisi fikihnya hal itu diperbolehkan. Maka jawabannya Pak yang paling bagus ya rakaatnya diperbanyak, bacaannya diperpanjang. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, rakaatnya dikurangi, bacaannya diperpanjang. Nggak mampu pula, ya bacaannya karena hafal Qur'annya nggak banyak, ya oke, bacaannya diperpendek. Tapi supaya tidak terlalu turun, rakaatnya diperpanjang. Gitu. Jadi setiap sholat bacanya cuma qul hu, qul au, ya trikul itu aja. Rakaat pertama qul huwallahu ahad,
rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, nanti rakaat ketiga qul huwallahu ahad, itu lagi, begitu seterusnya. Tapi rakaatnya kalau di total 36 rakaat itu lebih bagus daripada yang jumlah rakaatnya cuma 8, bacaannya pun cuma 1-2 ayat. Imam Nawawi itu menjelaskan, baca satu surat pendek itu lebih baik daripada baca sepotong ayat dalam satu surat nggak lengkap. Nah itu kalau dibanding-bandingin lebih baik satu ayat yang pendek tapi dibaca lengkap daripada membaca potongan ayat. Maka baca surat Al-Baqarah 2 ayat dibandingkan dengan baca Al-Ikhlas 1 surat penuh, itu lebih baik baca Al-Ikhlasnya, kata Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, itu kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kita ini hafalannya Quran kan tidak banyak. Lantas kalau kita ingin baca banyak atau pada sholat sunat, tapi membuat meja di depan sholat itu agak tinggi, boleh nggak? Sambil sholat tapi sambil membuka lembaran Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat sambil membaca Al-Quran yang ada di depannya boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan selama sholatnya adalah sholat yang hukumnya sunnah. Dalam sholat yang hukumnya wajib, sholat zuhur, asar, ya kalau zuhur asar ngapain buka Quran? Sholat maghrib, isya, subuh itu tidak tidak boleh kita membaca Al-Quran. Tapi kalau sholatnya sunnah, sholat tarawih, sholat Aid misalkan, mau sholat Id, sholat sunnah itu, atau sholat sunnah yang lainnya, itu kita sambil sholat tahajud di rumah, beli papan itu, lalu beli Quran yang gede, kita sholat tahajud di rumah sendirian. Nah itu pahalanya top sekali, karena dia sholatnya lama, sholat tahajud di rumah pula. Jadi dia dapat pahala tahajudnya, dapat pahala bacaannya panjang, dapat pahala sholat sunnah di rumah. Kan sholat sunnah itu yang paling bagus dikerjakan di rumah. Nabi mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan yang gak pernah dibacakan Al-Quran, gak pernah dipakai untuk sholat. Kita punya rumah, ya sholatlah di situ, tapi sholatnya sholat yang sunnah. Kita punya rumah, baca Quran di rumah kita. Jangan sampai rumah itu gak pernah dibacakan Al-Quran, gak pernah dilakukan sholat sunnah di situ. Maka jawabannya, membaca Al-Quran ketika sedang sholat diperbolehkan selama sholatnya sholat yang sunnah. Sholat tarawih juga diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada? Sudah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembahasan kita terkait dengan dinamika sholat tarawih. Ternyata sholat tarawih itu berubah-ubah. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tarawih ini termasuk jenis sholat, tapi pada prakteknya itu terjadi perubahan. Ada yang pertama 8 jadi 18, jadi 20, jadi 36. Sekarang di kita itu paling cuma 2, kalau nggak 8 ya 20, rata-rata di kita seperti itu. Ya inilah pembahasan kita terkait dengan dinamika sholat tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.